Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damariska Wabili, NRP 22232787, kelas A, semester 1. Tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi. Dosen pengampu Henry Didi Harto, SKF Ners MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Yang pertama, muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Yang kedua, skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Yang ketiga, muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Yang keempat, sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Yang kelima, komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama, muskulo atau muskel, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah organ kimia, kerja mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, skeletal atau skeleton. Bagian tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan sebagai tempat mempunyai otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Yang ketiga, sendi, anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang keempat, tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot atau tulang. Yang kelima, ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Yang keenam, bursai, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau di antara otot. Yang ketujuh, fascia, jaringan penyambung rongga di bawah kulit atau pembungkus otot, saat dan pembuluh darah. Yang kedelapan, jaringan penyambung longgar di bawah kulit, pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang pertama, tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium, kurang lebih 67%, dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang. Yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh atau jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan atau otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral atau kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Struktur tulang. Jaringan tulang, yang pertama jaringan tulang padat, yang kedua jaringan tulang berongga. Komposisi tulang. Jaringan tulang, yang pertama jaringan ikat yang tersusun dari yang pertama matriks tulang, yang kedua membran tulang, yang ketiga sel tulang. Klasifikasi tulang. Tulang panjang biasanya berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Kedua, tulang pendek berbentuk kuboidal atau kubus, contoh tulang pada pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipi. Permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Yang keempat, tulang tidak beraturan, bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi. Yang kelima, tulang sesamoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Yang kedua, kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari saraf-saraf yang diletakkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Yang kedua, sel-sel
tulang rawan yang disebut kondroblast. Yang ketiga, sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondir. Berdasarkan jenis dan jumlah saraf di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan, yaitu yang pertama, tulang rawan hyalin. Matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastin. Serupa tulang rawan hyalin, tetap lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakukan yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga, fibra kartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Yang ketiga, ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Yang keempat, faskia. Faskia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai faskia superficial atau pembungkus tebal jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus pelekat serta pemisah antara otot serta organ-organ internal. Faskia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Yang kelima, bursai. Bursai adalah kantong kecil dari jaring ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursai dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain di saat bergerak. Yang keenam, tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsinya tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel, seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Yang ketujuh, sendi. Sendi adalah tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan sendi terbagi 3 jenis. Yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak atau synarthroses. Yang kedua, sendi dengan sedikit bergerak atau ampiarthrosis. Yang ketiga, sendi yang mampu bergerak bebas atau diarthrosis. Otot atau muskolo atau muskel, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Pertama, otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang bergerak, dapat berkontraksi atau mengerut, dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya saat relaksasi, otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot, faskia, tendon. Struktur jaringan otot. Histologi jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Dari bagian luar ke dalam, jaringan ikat tersusun atas fascia superficiatis, fascia profunda, epimysium, permysium, dan endomysium. Fungsi otot menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap atau posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Fungsi otot bergantung pada letak dan posisinya di dalam tubuh. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Tidak seperti otot rangka yang dapat mengendalikan secara sadar, namun otot jantung bekerja secara otomatis. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Sifat-sifat otot. Yang pertama, kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Otot polos 1/6 kali, otot rangka 1/10 kali. Ekstensibilitas,
Tensibilitas kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila otot rangka diberi beban terus berisi fetus. Elastisitas kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas. Memanjang atau berkontraktilitas. Iritabilitas, ekstibilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Kelompok otot berdasarkan gerakan dasar tertentu. Yang pertama, otot fleksor. Yang kedua, otot ekstensor. Yang ketiga, otot abduktor. Yang keempat, otot aduktor. Yang kelima, otot pronator. Yang keenam, otot supinator. Yang ketujuh, otot rotator. Beberapa macam-macam jenis otot pada manusia. Yang pertama, musculus frontalis atau otot tulang ubun-ubun. Yang kedua, musculus temporalis, otot tulang kening. Yang ketiga, musculus zygomaticus, otot tulang pipi. Yang keempat, musculus masseter, otot pengunya. Yang kelima, musculus orbiculans ocellu, otot tulang rongga mata. Yang keenam, musculus platysma, otot leher. Yang kedelapan, musculus stemodeus, otot tulang iga. Yang kesembilan, musculus mecleodomastoideus, otot tulang selangka dan belikat. Yang ke-11, musculus tricep brachii, otot lengan atas kepala 3. Yang 12, musculus biceps brachii, otot lengan atas kepala 2. Yang ke-13, musculus brachionis, otot lengan atas. Yang 14, musculus pronator teres, otot silang hasta. Yang ke-15, musculus brachioradialis, otot lengan atas dan pengupil. Musculus flexor carpiradialis, otot ketul pergelangan tangan. Musculus palmaris longus, otot telapak tangan panjang. Sekian dan terima kasih.